kita tuh bahagia kalau kita ini dipuji sama orang lain gitu. Atau kita bahagia kalau kita ini diapresiasi di kantor gitu, atau diakui di lingkungan kerja kita. Yang mana pada saat semua itu tidak terjadi di dalam hidup kita merasa hidup kita tuh kosong gitu. Kita ngerasa hidup kita tuh hampa gitu, teman-teman. Dan pada akhirnya kita akan kehilangan identitas sosial kita karena kita selalu ngasihin remote bahagianya kita tuh ke orang lain, teman-teman gitu. Jadi teman-teman, masa dewasa awal ini adalah masa yang seharusnya bisa jadi masa yang paling indah bagi setiap kita yang namanya remaja gitu ya. Bagi setiap kita yang pernah melalui masa-masa itu atau fase itu, seharusnya ini adalah menjadi fase yang paling indah di dalam hidup kita. Nah, masa dewasa awal ini adalah periode hidup yang penuh dengan banyak sekali dinamika yang kita lalui, teman-teman. Karena di fase ini itu ada sebuah perubahan besar banget di dalam hidup kita, di mana tadinya kita yang harus selalu mengikuti aturan-aturan, baik itu secara budaya, baik itu secara etika gitu ya, di dalam keluarga sama orang tua kita gitu. Di fase ini tuh kita udah mulai sedikit demi sedikit, dan sampai akhirnya nanti kita sepenuhnya bisa menentukan arah dan alur kemana hidup kita akan melangkah gitu, teman-teman. Akhirnya banyak banget keputusan-keputusan yang besar di dalam hidup kita, juga bahkan perubahan-perubahan besar di dalam hidup kita yang kita alami di fase ini gitu. Nah, seorang individu, teman-teman, seorang individu atau kita pada saat kita mengalami fase ini, itu ada satu ketakutan karena kita sedang menghadapi sebuah tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Seperti misalkan pada saat kita awal membangun karir di sini bukan dalam artian hanya pekerjaan aja ya, teman-teman, tapi karir di sini juga kita membangun identitas diri kita di ruang lingkup sosial masyarakat yang ada gitu. Nah, biasanya di fase ini nih kita mulai mengenal yang namanya masalah-masalah gitu, karena si identitas diri yang sebelumnya sudah ditanamkan kepada diri kita, baik itu sama lingkungan, sama orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Dari mulai kita kecil kita udah bahas di sesi-sesi sebelumnya. Bahkan kalau kita bicara luka nih, teman-teman, kita sudah mendapatkan semua luka-luka di dalam hidup kita itu dari mulai kita berada pada saat kita ada di kandungan atau kita masih menjadi janin, teman-teman gitu. Jadi teman-teman, kayak misalkan dalam hal membangun karir misalnya gitu ya, kita itu selalu berusaha di fase ini ya, di fase ini di umur kita 19 tahun, 20 tahun gitu ya, kita lagi ideal-idealnya gitu. Kita ini selalu berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain gitu, dan menemukan jati diri gitu. Jadi ada dua hal nih, kita pengen menjadi sesuatu buat orang lain, tapi kita juga pengen menjadi diri kita yang seutuhnya gitu. Di fase ini tuh perang batinnya tuh kayak gitu, teman-teman gitu. Nah, ada seorang psikolog yang namanya Erik Erikson. Dia psikolog yang mempelajari perkembangan di fase ini, di mana dia bilang tahap di fase ini itu dikenal dengan periode intimasi melawan isolasi gitu. Maksudnya gimana? Intimasi itu adalah hal-hal yang kita akan belajar di fase ini tuh untuk men-survive dunia luar gitu. Karena kita pengen
Kita pengen kita ini diakui, kita pengen kita ini dianggap menjadi sesuatu sama orang lain. Kita pengen diri kita ini berarti gitu untuk orang lain gitu. Nah di sisi lain kita terisolasi dengan semua itu karena kita jadi tidak merasa diri kita ini bukan diri kita yang seutuhnya gitu. Bukan, kita mulai mereju semua rasa-rasa di dalam diri kita yang pada akhirnya disinilah banyak sekali emosional di dalam diri kita yang kita tekan, teman-teman gitu. Disadari atau tidak, awal pertama kali kita menekan semua emosional yang ada di dalam diri kita adalah di fase umur 20-an ini, teman-teman. Nah, dan itu dijabarkan oleh tadi ada psikolog terkenal yang bernama Erik Erikson. Dia bilang gini, di mana seorang individu berupaya untuk menjalin hubungan yang erat sekaligus memupuk sebuah identitas pribadi. Jadi kebayang nggak teman-teman, di fase ini tuh kita itu pengen ngasih ke orang, tapi kita juga nggak rela diri kita gitu. Kita pengen ngasih, tapi kita juga terus aja gitu kayak begitu. Sampai akhirnya semua ini berjalan memupuk diri kita dan menjadikan kita di tahap dewasa seperti saat ini di usia 30 tahun ke atas, ada apa yang sebenarnya dia cari gitu. Nah, dari sudut agama, teman-teman, masa-masa di fase umur 20 ini sering dianggap sebagai waktu untuk memperkuat hubungan dengan Allah atau dengan Tuhan gitu. Makanya kenapa baik itu dari budaya, agama, etika dan moral gitu ya, orang yang udah masuk ke fase ini tuh sudah dianggap paham yang namanya benar dan salah, paham yang namanya pahala dan dosa, paham yang namanya padahal kita seringkali terjebak di dalam sebetulnya adalah sesuatu hal yang relatif, teman-teman. Artinya benar salah di sini tergantung dari sudut pandang mana orang akan melihat hal itu dan di mana kita berada di tempat pada saat kita berada saat ini, teman-teman. Contoh misalkan gitu. Tadi siang saya baru ada satu mentoring gitu ya. Saya baru ada satu mentoring, dia merasa dia seorang perempuan, dia sudah menikah gitu, dan dia istri yang baik dalam artian gini, dalam artian dia si suaminya itu sebenarnya bukan tidak mengizinkan, tapi tidak bicara ngizinin enggak gitu, bicara nggak ngizinin juga enggak gitu. Jadi yang saya harus gimana ya coach, saya bingung gitu. Terus keluarganya itu sebagai seorang yang nggak tahu terima kasih, sebagai seorang yang pokoknya suaminya, tapi saya bilang masalah dia hadapi adalah masalah etika dan budaya. Pada saat seorang wanita itu sudah menerima ijab qabul dari seorang laki-laki, maka dalam hal ini putuslah hubungan secara apa ya bahasanya yang pas ya, dosa yang mengikat dia terhadap orang tuanya atau terhadap ayahnya, karena yang dia harus ikuti tentunya adalah suaminya gitu ya. Nah ini tuh bisa menjadi satu perang batin di dalam diri kita, karena menurut kebanyakan orang di dalam budaya kita, di budaya timur, hal yang benar yang harus kita lakukan itu adalah seperti itu gitu. Bahwa kalau orang tua sakit itu mau nggak mau kita diizinin atau enggak, kita tuh harus datang, karena nanti kalau enggak kamu akan begini dan lain sebagainya gitu. Nah hal inilah yang pada saat awal di fase umur 20-an kita tuh terjebak dengan masalah-masalah yang kita ingin serve ke orang lain, kita ingin memberi ke orang lain, tapi di sisi lain kita pun punya sebuah idealisme diri, punya sebuah kebenaran diri yang mulai terbentuk, teman-teman gitu, di fase-fase ini gitu. Jadi teman-teman, di masa ini balik lagi tadi, makanya secara agama itu kita sering
sekali kalau dari sudut pandang agama, masa-masa ini adalah masa yang seringkali dianggap sebagai waktu kita untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan atau dengan Allah. Artinya justru starting point journey kita terhadap yang namanya nilai-nilai ketuhanan itu harus mulai ditanamkan secara mandiri di usia kita menginjak 19 tahun ini, teman-teman. Nah, inilah yang PR kita terbesar sebagai orang tua, atau mungkin kita pernah punya satu kekurangan di dalam diri kita, kesalahan-kesalahan masa lalu di dalam diri kita, yang mana pada saat masa lalu saya lewati, saya tidak pernah punya dasar yang mengajak untuk mendekatkan diri kepada agama gitu. Yang seharusnya starting point pendekatan agamanya itu adalah di usia 19 sampai dengan 20 tahun. Sebagai dasar kehidupan, dasar yang akan membangun kehidupan yang kokoh untuk diri kita, teman-teman. Karena teman-teman gini, di dalam banyak budaya modern, banyak sekali tekanan-tekanan untuk menjadi atau harus menjadi berhasil gitu, teman-teman. Dimana apalagi kalau kita nih saat ini tinggal di kota-kota besar gitu ya, tekanan-tekanan untuk menjadi berhasil ini semakin hari kita menjadi merasa hal ini tuh yang akan membuat kita atau banyak orang tuh menjadi merasa terjebak di sebuah siklus pembanding sosial yang apa ya, yang itu menurut kita tuh sangat mengerikan gitu. Dan akhirnya karena kita terjebak di situ, kita pun akan menurunkan hal yang sama ke anak-anak kita. Kita akan melihat semua sudut pandang yang sama ke ruang lingkup hidup kita, teman-teman. Orang yang baik itu, misalkan gitu ya, kalau yang dia ranking 1 di sekolahnya, orang yang baik itu, orang yang benar itu, kalau yang dia itu bisa dapat promosi jabatan di kantornya gitu. Orang yang baik itu adalah orang yang punya harta kekayaan atau penghasilan yang besar, yang dia hidupnya sukses. Teman-teman, gini teman-teman, saya tidak menyalahkan atau saya tidak mengartikan semua itu menjadi buruk. Tidak, hanya gini. Pertama, anak-anak kita itu tidak semuanya anak kita itu punya minat secara akademis. Mungkin ada anak-anak kita yang memang minatnya terhadap bidang-bidang ekstrakurikuler misalkan gitu ya. Atau ada anak-anak kita yang memang minatnya dia bukan ke bidang-bidang yang akademis, dia minatnya ke bidang-bidang yang sosial gitu, yang kita nggak bisa maksain dia untuk berprestasi secara akademik hanya karena sebuah tekanan sosial yang pada akhirnya itu akan menjadikan kita atau membuat parameter pembanding sosial di dalam hidup kita. Benar salah itu adalah apa yang kata orang benar, ya itu benar gitu. Artinya gini, banyak sekali dari diri kita nih teman-teman, pada saat kita sudah beranjak dewasa dan kita menjadi orang tua saat ini, kita ini merasa bahagia kalau anak kita berprestasi misalnya gitu ya. Kita tuh bahagia kalau kita ini dipuji sama orang lain gitu. Atau kita bahagia kalau kita ini diapresiasi di kantor gitu, atau diakui di lingkungan kerja kita. Yang mana pada saat semua itu tidak terjadi di dalam hidup kita, kita merasa hidup kita tuh kosong gitu. Kita ngerasa hidup kita tuh hampa gitu, teman-teman. Dan pada akhirnya kita akan kehilangan identitas sosial kita karena kita selalu ngasihin remote bahagianya kita tuh ke orang lain, teman-teman gitu. Saya bahagia kalau kamu bahagia, dan kalau kamu bahagia kamu akan bilang saya hebat. Akhirnya karena kamu bilang saya hebat, saya jadi bahagia gitu. Yang kalau kamu nggak bilang saya hebat, kalau kamu bilang saya nggak hebat nih, saya jadi sedih gitu, saya nggak bahagia gitu. Nah, itu tuh yang pengaruh-pengaruh hal-hal seperti itulah yang akhirnya ini akan menjadi sebuah penderitaan di dalam hidup kita, teman-teman. Apalagi di dunia modern seperti saat ini, kita tahu yang namanya infinity scroll, kita tahu yang namanya sebuah
tatanan imajinatif yang kita lihat sehari-hari di sosial media gitu. Kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain yang seolah-olah hidupnya orang lain tuh keren gitu, indah gitu. Kok aku pengen sukses susah banget ya? Kok orang lain tuh yang aku lihat gitu ya, dia tiba-tiba update status di luar negeri, dia tiba-tiba update status lagi umroh, dia tiba-tiba update status pakai mobil keren gitu. Sementara kok hidup saya kayak yang gini-gini aja gitu, nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda, nggak ada yang dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu tuh nggak ada yang berubah gitu. Yang pada akhirnya hal itulah yang akan membuat semua penderitaan di dalam hidup kita, dan akhirnya juga teman-teman, kita akan menjadi dendam kepada hidup kita, yang dendam itu akan kita wariskan ke anak-anak kita gitu. Berapa banyak, kalau saya tanya di sini, berapa banyak dari teman-teman semua yang contoh misalkan gini, teman-teman masukin anak-anak teman-teman ke sebuah sekolah atau sebuah institusi atau misalkan kayak tempat les bahasa Inggris misalkan gitu ya. Begitu ditanya, kenapa kamu masukin anak kamu ke sana? Jawabannya, ya karena saya nggak bisa bahasa Inggris misalnya. Nah, ini yang menjadikan dasar bahwa segala sesuatu yang kita nggak bisa, akhirnya kita paksakan anak kita untuk melakukan itu hanya karena keterpaksaan. Sekali lagi bahwa hal ini bukan hal yang buruk, teman-teman. Tapi kalau anak kita melakukan hal itu dasarnya adalah sebuah keterpaksaan, dia nggak akan dapat apa-apa selain dapat nilai. Mungkin dia kepaksa, dia belajar mati-matian karena terpaksanya, akhirnya dia dapat nilai, ya hanya sebatas itu aja gitu teman-teman. Yang setelah dia lulus dari tempat dia belajar, ternyata ilmunya nggak kepake, ya dia sendiri bingung gitu. Sebenarnya untuk apa sih saya belajar ini gitu? Atau saya tanya lagi gini, teman-teman bisa tanya ke diri teman-teman masing-masing gitu ya. Pada saat kita SMA nih, ada orang yang dia lulusannya IPS, ada orang yang dia lulusannya IPA misalnya gitu ya. Sekarang saya tanya gini, untuk teman-teman yang lulusan IPS, saya tanya, apa isi perjanjian Linggarjati gitu. Dan untuk teman-teman yang lulusannya IPA, misalnya saya tanya, coba sebutkan bunyi hukum Archimedes gitu. Yang dulu pada saat kita di sekolah nih, kita ini berusaha mati-matian untuk menghafal itu gitu teman-teman. Yang tanpa kita sadar, setelah kita keluar dan itu tidak terpakai, mungkin sekarang juga kita udah lupa sama semua itu gitu. Karena kita nggak tahu kita untuk apa gitu, belajar semua itu tuh kita nggak tahu untuk apa gitu. Makanya dari hal inilah yang sebetulnya kembali ke usia 20 tahun, inilah starting point kita untuk menentukan masa depan kita ini mau kemana teman-teman gitu.